Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Akhirnya yang ditunggu-tunggu oleh para player di akhir minggu ini rilis juga. Yap, One Piece Chapter 991 sudah mulai bergentayangan, meskipun agak sedikit telat dari biasanya. One Piece Chapter 991 mendapatkan judul Please Let Us Die, atau dalam kearifan lokal memiliki arti tolong biarkan kami mati. Cover story pada One Piece Chapter 991 masih menceritakan keluarga berencana milik Capone Gang Biji. Setelah 26 tahun, Pound ditendang bokongnya bolak-balik keluar kamar oleh Big Mom saat mencoba menemui kedua putrinya. Akhirnya Pound dapat memeluk erat Lola dan Chiffon. Scene yang sangat mengharukan, namun akan lebih mengharukan lagi jika cover story Biji Family ini segera berakhir. One Piece Chapter 991 diawali dengan kebingungan yang terjadi di arena pertempuran akibat serangan tiba-tiba yang dilancarkan oleh DS Drake pada salah satu personel boyband Numbers yang bernama Jukiki. Baik dari pihak pemberontak dan bajak laut kebun binatang milik Kaido terlihat kebingungan melihat aksi dari DS Drake barusan. Aliansi samurai pemberontak kebingungan karena mereka sudah pernah melihat aksi Drake saat di Ibu Kota Bunga pada saat eksekusi mati Shimotsuki Yasuie, tepatnya di One Piece Chapter 944. Selain itu, para krucu Kaido heran atas aksi barbarnya karena mereka tahu jika Drake merupakan salah satu Tobiropo yang seharusnya berpihak pada mereka. Salah satu mantan pemimpin Yakuza mengatakan jika penampilan DS Drake mirip seperti dinosaurus, di mana diperlihatkan pada One Piece Chapter 990 saat DS Drake mencincang Jukiki. Dia berada pada mode hybridnya. Hal ini mengingatkan Hyogoro pada perkataan Denjiro jika eksekutif dari bajak laut kebun binatang milik Kaido dapat berubah menjadi dinosaurus. Sehingga Hyogoro pun merasa aneh dengan pergerakan yang dilakukan oleh DS Drake. Pejuan pun bertanya-tanya mengapa Drake menyerang para Numbers. Drake yang menjadi sorotan hanya terdiam. Sepertinya jantungnya masih dak-dik-duk-ser setelah nyawanya sempat terancam. DS Drake kembali mengingat perkataan dari Kobe. Terlihat flashback antara Drake dan Kobe yang sepertinya terjadi setelah time skip. Karena Kobe terlihat sudah memakai jubah khas milik Angkatan Laut dengan tulisan pangkat di sisi belakangnya. Apakah perbincangan tersebut terjadi di markas rahasia milik Sword? Kobe menceritakan bagaimana karakter dari Luffy si topi jerami. Saat Luffy menjadi temanmu, dia akan sangat care denganmu. Namun sebaliknya, ketika Luffy menjadi musuhmu, dia akan sangat barbar. Drake yang mendengar perkataan Kobe sedikit bingung. Namun Kobe menambahkan jika Luffy memiliki daya tarik tersendiri, sehingga banyak orang yang tertarik padanya. Daya tarik spesial milik Luffy yang dikatakan oleh Kobe ini selaras dengan perkataan Mihawk saat perang Marineford. Tepatnya pada One Piece Chapter 561. Mihawk mengatakan jika Luffy memiliki kekuatan yang paling mengerikan di lautan, yaitu menjadikan siapapun di dekatnya menjadi teman. Akhirnya Luffy menanggapi lamaran yang diberikan oleh DS Drake. Luffy juga mengetahui jika Drake adalah bagian dari generasi terburuk sama sepertinya. Lalu Luffy menanyakan apakah Drake juga bertujuan untuk menendang pantat milik Kaido hingga tepos. DS Drake pun mengiyakan pertanyaan Luffy tersebut. Dia ingin menghajar bokong milik Kaido, namun Drake tak menjelaskan alasan dibalik keinginannya tersebut. Drake tak mungkin mengatakan yang sebenarnya pada Luffy jika dia adalah mata-mata Angkatan Laut dan merupakan bagian dari pasukan Sword. Meskipun Drake bisa saja mengatakan jika dia berada dalam satu organisasi dengan Kobe, yang bisa saja mempermudah dia akan diterima oleh Luffy menjadi bagian dari aliansinya. Zoro tak terbuai rayuan maut yang dilontarkan oleh DS Drake. Tanpa ragu, Zoro langsung menyerang DS Drake menggunakan teknik Nitoryo-nya. Drake pun dengan sigap menahan serangan dari Zoro. Zoro memberi saran pada Luffy agar tak mempercayai gombalan maut tersebut, karena Drake adalah salah satu orang yang tunduk pada Kaido, sama seperti Hawkins, si dukun beranak. Drake langsung membantah jika saat ini dia sudah tak berada di bawah ketek milik Kaido. Zoro yang mendengarnya semakin kesal karena kelakuannya yang seenak udel berpindah haluan. Franky pun ikut-ikutan kesal dan melarang Luffy untuk menerima pinangan dari DS Drake tersebut. Jinbe dengan lebih bijak mengatakan jika di dunia bajak laut masih ada namanya harga diri dan martabat, sehingga Drake tak diperbolehkan mendekati Luffy. Luffy tak mendengarkan saran dari krunya. Dia dengan polosnya menerima Drake untuk bergabung menjadi bagian dari aliansi. Zoro, Franky, dan Jinbe yang mendengar kegoblokan Luffy secara berjamaah berteriak, "Oi, jangan bercanda, tutup mulutmu dasar kapten bodoh." Drake yang mendengarkan penerimaan dari Luffy tampak sedikit bingung. Namun hal ini seperti apa yang telah dia duga sebelumnya. Ya, penerimaan seseorang menjadi temannya secara gerasak-gerusuk dan tanpa pikir panjang juga pernah terjadi saat di penjara Udon, tepatnya pada One Piece Chapter 940. Saat itu Luffy langsung menerima tawaran Karibo, si manusia lumpur Lapindo, untuk bergabung menjadi bagian dari nakamanya.
di bajak laut topi jerami. Semua ini terjadi bukanlah berasal dari kepolosan Luffy, namun berasal dari Kebunsoku Haki milik Luffy. Ingat, pada One Piece chapter 894, terdapat scene flashback latihan Luffy bersama Silver Rayleigh. Rayleigh mengatakan jika Kebunsoku Haki milik Luffy lebih menonjol dalam hal merasakan emosi dan perasaan dari makhluk hidup. Itulah sebabnya Luffy sangat yakin dengan keputusannya, meskipun sempat terjadi penolakan dari para nakamanya yang lain. Pejuan dan Ulti Chuan melihat ke arah bajak laut topi jerami. PP mengatakan jika yang memakai topi jerami adalah kapten dari bajak laut tersebut. Ulti Chuan pun mengingat Luffy karena dia sempat berkonfrontasi dengannya, bahkan sampai adu kepala satu sama lain. Pejuan kemudian langsung berubah ke mode Spinosaurusnya, sedangkan Ulti Chuan berubah ke mode hybrid Pachycephalosaurus miliknya. Mereka berdua menghajar para samurai aliansi untuk membukakan jalan mereka ke arah Luffy. Pejuan dalam setiap perubahannya selalu berada di dalam mode Spinosaurusnya. Apakah ini artinya PIP belum menguasai mode hybridnya? Luffy yang melihat mereka langsung menyadari jika kedua dinosaurus itu merupakan makhluk yang ditemui oleh Luffy di dalam kastil. Sanji pun mengingat Pejuan yang pernah dia bully saat di ibu kota bunga. Namun yang membuat Sanji penasaran adalah sosok wanita cantik yang ada di sebelahnya. Apabila Ulti Chuan mengetahui jika Sanji telah membuli adik kesayangannya, maka kepala Sanji bisa langsung pecah diseruduk oleh Ulti Chuan. Saat PP dan Ulti ingin menghampiri Luffy, duar! Tiba-tiba terjadi ledakan tepat di kepala Pejuan yang saat ini berada di dalam mode Spinosaurusnya. Ya, semua ini adalah ulah Usopp. Dia mengeluarkan tembakan Pop Green miliknya. Ulti yang kaget melihat adiknya diperlakukan tidak senonoh, langsung celingak-celinguk mencari pelakunya. Namun yang ditemukan adalah Nami. Tiba-tiba terdengar suara. Akulah Nami. Hobiku adalah menendang bokong para dinosaurus. Saat ini, aku sedang mempersiapkan Baygon anti kadal. Jadi, bersiaplah. Ternyata Usopp lah yang mengatakan semuanya. Dia bersembunyi di balik Nami. Nami meminta maaf karena dia tak bermaksud meledek para dinosaurus tersebut. Namun karena sudah kepalang tanggung dan pertempuran sudah dimulai, Nami dengan lantangnya berteriak, "Ayo, majulah." Namun bukannya maju, Nami malah berlari menjauhi Pejuan dan Ulti. Usopp yang melihat kelakuan Nami berbanding terbalik dengan apa yang dia ucapkan, malah ikut berlari bersamanya. Memang sudah pada dasarnya Usopp dan Nami termasuk ke dalam trio penakut, sehingga kekonyolan yang mereka lakukan sangatlah wajar. Pejuan dan Ulti yang sudah kadung kesal langsung mengejar dua trio penakut tersebut. Apakah akan terjadi pertempuran epik antara Pejuan dan Ulti melawan Nami dan Usopp? Jika benar terjadi, maka akan menguntungkan untuk Nami dan Usopp, karena mereka berdua adalah hero range, sedangkan Ulti dan PP adalah hero melee. Namun, jika Nami dan Usopp terkena sergapan Ulti dan PP bisa langsung pecah kepala mereka. Sanji ternyata tak membantu Nami dan menyerahkannya pada Usopp. Sepertinya Sanji berpikir jika Pejuan bukanlah tandingannya, dan Usopp bisa menghandlenya. Serta Sanji pun tak mungkin melawan Ulti, karena dia tak akan bisa menyakiti perempuan. Sanji lantas mengajak Luffy untuk bergegas naik ke atas rooftop untuk membantu Kinemon dan para Akazaya yang lain. Luffy sepertinya mendapatkan penglihatan masa depan, menggunakan Kenbunsoku Hakinya, dan menyuruh Sanji untuk menutup telinganya. Benar saja, ternyata Apu kembali muncul dan mengeluarkan musik falesnya. Namun kini Luffy sudah mengetahui cara untuk mengatasi serangan dari Apu. Akan tetapi, Apu tak mempermasalahkan hal tersebut, karena dia yakin Luffy tak akan mampu bertarung dengan kondisi sambil menutup telinganya. Jika boleh Mimin menganalisa sedikit, sepertinya Haki Kenbun masa depan milik Luffy sudah berkembang pesat jika dibandingkan saat melawan Katakuri dulu saat di Arc Whole Cake Island. Bahkan, bisa dikatakan saat ini Luffy sudah lebih unggul dibandingkan dengan Katakuri. Advance Kenbunsoku Haki milik Katakuri masih terbatas hanya pada single target, di mana dia harus menatap tajam musuh yang ada di hadapannya untuk melihat masa depan yang berhubungan dengan orang tersebut. Seperti contohnya pada saat melihat salah satu mafia dunia bawah yang bernama Jigra pada One Piece chapter 860, ataupun pada saat melawan Luffy. Katakuri mampu memprediksikan semua pukulan yang dilancarkan oleh Luffy. Meskipun bisa melihat sedikit masa depan, namun hanya berfokus pada satu orang yang sedang dia lihat, bukan pada seluruh orang yang terlibat pada area pertarungan. Contohnya pada One Piece chapter 863, ketika Luffy berniat untuk menghancurkan foto Mother Caramel. Katakuri memang bisa melihat apa yang Luffy ingin lakukan, tapi dia tak melihat jika Brook lah yang berhasil menghancurkan foto Mother Caramel, karena dia hanya berfokus pada Luffy. Berbeda dengan Luffy saat ini,
Ketika di penjara Udon, tepatnya pada One Piece chapter 939, Luffy dengan lihainya mampu menghindari serangan dari keroconya Queen. Bahkan dia bisa mengarahkan kakek Hyogoro untuk menghindari serangan dari Alpaca Man dan Armadillo Man. Lalu pada One Piece chapter 986, ketika Yamete ingin sekali menghajar bapaknya, Luffy menahannya dan mengatakan jika bukan dialah dan Yamete yang akan memulai pertempuran ini. Beberapa saat kemudian, para Akazaya 9 muncul dan akhirnya menikam Kaido hingga terjatuh dari panggung eksekusi. Hal yang sedikit mengganjal memang. Apakah ini artinya Haki Kenbun masa depan milik Luffy efeknya adalah AOE atau Area of Effect dan bukan single target seperti milik Katakuri? Jika Luffy sudah bisa melihat masa depan pada area di sekitarnya, itu berarti saat ini Haki Kenbun Soku milik Luffy sudah lebih advance daripada Katakuri. Scratchman Apu terus mengeluarkan suara gendangnya. Ternyata dia bertujuan untuk menyadarkan para personel boyband Numbers dari mabuknya. Namun personel Numbers yang bernama Jeki, Goki, dan Juki sudah terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Sepertinya Apu bertugas sebagai pawang dari boyband Numbers ini. Pasalnya dia dan ke-10 personilnya sering menghancurkan banyak desa bersama-sama. Serta pada One Piece chapter 954, Apu terlihat datang ke Onigashima bersama para Numbers. Tiba-tiba muncul satu sosok personel Numbers yang bernama Hacha. Sepertinya dia merasa terpanggil akibat suara fales yang dihasilkan dari kendang milik Apu. Para samurai aliansi tampak gentar melihat kemunculan satu lagi raksasa, apalagi dia memanggul Jeki, personil Numbers yang telah matang akibat laser beam milik Franky. Di sisi lain, Luffy dan Sanji tetap fokus untuk menuju ke rooftop Onigashima. Franky yang mendengar boyband Numbers memiliki 10 personil nampak sedikit resah karena persediaan kolanya tak akan cukup. Jinbe pun mengatakan jika para Numbers akan menjadi ancaman besar. Pandangan Hacha tiba-tiba teralihkan pada robot General Franky. Jinbe yang menyadarinya langsung menyarankan Franky untuk pergi menjauhi area pertempuran, karena akan sangat gawat jika Hacha mengamuk di sini. Sambil memanggul Jeki, Hacha berlari menuju ke arah Franky. Franky pun merasa kesal karena robot kesayangannya dikira sebagai mainan, dan dia akan segera memberi perhitungan pada si Hacha ini. Di sisi lain, Diaz Drake dan Zoro masih berseteru. Drake pun kembali meyakinkan Zoro jika mereka akan mendapatkan keuntungan saat dirinya bergabung bersama mereka. Di tengah-tengah pertarungan Zoro dan Drake, Apo tanpa dosa ingin memanggil kelima personel Numbers sisanya yang sepertinya masih mabuk. Mendengar ide buruk dari sang pengamen jalanan, Drake dan Zoro langsung menyerang Apo, namun dia berhasil menghindarinya. Apo pun mengejek Drake karena saat ini dia lebih memilih untuk bergabung dengan bajak laut lemah dibandingkan bertahan di bawah naungan keteknya Kaido. Drake dan Zoro pun ke-trigger. Drake tak menyukai Apus dari awal sejak dia bergabung bersama bajak laut Kaido. Mereka berdua akhirnya berniat untuk bekerja sama dalam mengalahkan Apo. Namun belum sempat menyerang, tiba-tiba ada yang menembaki Drake dan Zoro, serta dari arah panggung ada yang memanggil nama Drake. Ternyata Queen yang menembak ke arah Diaz Drake menggunakan heavy machine gun miliknya. Drake mengatakan jika peluru biasa tak akan mempan padanya. Namun seketika bulu Roma milik Drake langsung berdiri ketika menyadari peluru yang mungkin digunakan oleh Queen. Sebenarnya peluru apa yang digunakan oleh Queen? Ada dua kemungkinan, yaitu peluru batu laut ataupun peluru bakteri jahat yang merupakan hasil penelitian dari Queen. Peluru batu laut sangat berefek pada pengguna buah iblis. Pasalnya Law yang terkena paku batu laut dari serangan Basil Hawkins saja langsung lemas seketika. Nah, asumsi yang kedua adalah peluru tersebut merupakan senjata biologis yang dikembangkan oleh Queen. Pada One Piece chapter 949, Daifugo, salah satu petinggi sipir penjara Udon, menembakkan senjata biologis pada para tahanan. Namun setelah Mimin lihat dengan seksama, peluru senjata biologis milik Queen ini hanya berupa gumpalan cairan yang menempel dan tak menembus badan para tahanan tersebut. Sedangkan pada One Piece chapter 991 ini, terlihat salah satu samurai pemberontak terkena tembakan Queen dan tubuhnya berlumuran darah. Sehingga Mimin menyimpulkan jika peluru yang digunakan oleh Queen adalah peluru batu laut. Shin kemudian berpindah ke atap Onigashima. Terlihat Jack yang babak belur saat ini sudah tersungkur di atas tanah, serta sebelah gading miliknya sudah patah. Kaido yang sedari tadi AFK kemudian berhasil reconnect, dan akhirnya baru bisa membantu Jack yang sudah hampir tewas. Kaido tak menginginkan Jack yang merupakan salah satu komandannya mati begitu saja di hadapannya. Meskipun begitu, Jack masih sanggup bicara dan meminta maaf pada Kaido. Kaido memaklumi kekalahan Jack.
Hal ini bukan karena Jack yang lemah, tapi kedua Raja Ming yaitu si kucing oranye barbar dan si anjing lah yang terlalu kuat. Yap, akhirnya wujud sulung Inuarashi dan Nekomamushi diperlihatkan jelas pada chapter kali ini. Namun para Mings yang lain pun sudah bergelimpangan akibat pertempuran dengan Jack. Kaido menyuruh Jack untuk beristirahat dan memulihkan tenaganya. Inilah yang ditakutkan saat melawan musuh yang memiliki buah iblis tipe Zoan. Mereka memiliki kemampuan pemulihan yang lebih cepat. Akan sangat membahayakan jika nantinya Jack pulih kembali dan menyerang Akazaya 9 yang sudah kehabisan tenaga. Sepertinya Kaido yang sedari tadi AFK pun sedang memulihkan tenaganya dan luka-lukanya setelah ditusuk habis-habisan oleh Akazaya 9. Cororororororororo. Kaido tertawa dan berkata jika para Akazaya tak akan mampu menghindari serangannya berulang-ulang kali. Kaido akhirnya menyemburkan nafas bau naganya, Bolo Breath. Kinemon yang sepertinya habis mendapatkan buff langsung loncat ke arah semburan nafas bau naga milik Kaido dan mengeluarkan jurus pembelah apinya, Slice. Bolo Breath milik Kaido terbelah menjadi dua, bahkan Kinemon mampu melukai mulut Kaido. Benar-benar buff yang sangat dahsyat. Dan sepertinya kedua Yonko di Wano saat ini sedang di-nerf habis-habisan oleh Oda Sensei. Seluruh Akazaya 9 kompak berbicara jika mereka semua sudah lelah bersembunyi dan menghindar. Biarkan kami mati di sini sebagai pengikut setia Tuan Oden. Dan biarkan kami membawamu mati bersama kami. Benar-benar kata-kata terakhir yang epik dari ke-9 sarung pedang merah. Yos nakama, itulah review One Piece chapter 991. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.